warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Seperti biasa kita akan membawakan 3 berita yang terhits dan tercetar ya, yang banyak dibaca. Ini memang untuk berita pertama ini cukup apa ya? Cukup membagongkan juga ya, karena ini melibatkan seorang anak oknum pejabat. Mungkin abang bisa langsung bacakan ini apa ini. Akhirnya diringkus ya, akhirnya diringkus. Sebenarnya kasusnya sudah lama ya. Nggak usah pakai bahasa diringkus, akhirnya dipenjarakan. Iya. Nggak apa-apa itu ya. Iya, nggak apa-apa. Memang masuk kan. Memang masuk. Jadi anak dari seorang anggota dewan di DPRD Labuhan Batu Utara, ini berinisial AS, 20 tahun. Wah, ini kayaknya bapaknya nelpon ya. Bapaknya. Nggak tahu dia orang lagi kacau nih. Ya, kita lanjutkan. Anak daripada apa tadi ya, anggota DPRD Labura, inisialnya AS, ini akhirnya ditangkap, katakan saja begitu, oleh petugas Polresta Medan karena melakukan pelecehan seksual, bisa kita bilang gitu, atau pencabulan terhadap seorang perempuan yang masih di bawah umur, berusia 16 tahun. Jadi modus anak ini ngajak pacaran, gitu ya, dirayu-rayu, gitu akhirnya udah paksa. Kabarnya di dalam mobil awalnya, ya betul, dan kemudian terjadi beberapa kali di rumah. Setelah itu ditinggalkan begitu saja. Itu yang menjadi persoalan. Itu yang jadi persoalan. Harusnya kalau memang kau merasa cinta ya kan, tanggung jawab lah, gitu ya kan. Jangan istilahnya sengaja memacari kemudian diputuskan setelah istilah zaman dulu tuh habis manis sepadi buang. Ya. Sudah dapat, akhirnya ditinggalkan. Sudah dapat yang dikejar. Sekarang kau pun goal kan gitu. Dibuanglah kau ke dalam. Seminggu lah, ya kan? Tadi malam ya, tadi malam ditangkap. Dan tadi pagi diperiksa. Iya. Diperiksa, kayaknya ada bapaknya juga. Bukan bapaknya. Itu siapa itu? Itu namanya Pak Rusli atau Ramli begitu, sebagai pengacara gitu. Tapi ketika ditelepon Pian kemarin, saya pamannya. Bisa jadi paman merangkap pengacara. Bisa. Ya kan? Ini ada apa enggak videonya? Ada dapat kita pas videonya dia diperiksa. Ini agak gugup juga dia kayaknya. Gugup ya. Ya kan, terngiang-ngiang, ini apakah saya dibalsem nanti gitu. Atau disuruh jadi kipas angin ya. Balik-balik. Biasanya kayak gitu itu, yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Iya. Ini kita lihat videonya. Nah, itu video singkatnya. Memang singkat, dia pun agak begitu lihat kamera kan padat agak ya. Ketika dia lihat kan? ada kamera. Iya. Tapi aku salah fokus dengan wallpaper dindingnya. Kalau mungkin bagi korban memang membuat nyaman lah ya dalam proses pemeriksaan. Tapi kalau tersangka walaupun seindah apapun kan, alah udah gulin. Itu di ruang apa? PPA? Di penyidik PPA. Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Tapi kalau masuk ke dalam bisa ini enggak itu ya? Karena kan masih ada deckingnya. Ya paling nanti apalah dikasih
Kau tidur sini aja, gitu agak ya. di pinggir gitu ya kan. Kan ada sekarang ya yang lagi heboh-heboh itu. Dulu kan agak apa dia kalau kata orang Batak itu agak beteng dia kan. Karena backingnya jenderal. Oh ya gitu kan? ya. Sekarang masuk payah berak kan. Ya kan, baru dia ngerasa kayak gini rupanya di dalam yang gitu. betul ya kan. Kalau semalam masuk keluar masuk ya santai aja dia. Iya, karena dalam betul. disediakan spring bed atau apa. Oh habis banyak ya. Iya, Di belikan pizza. makanan. Begitu masuk nggak bisa berak. Nanti Mungkin ini kayaknya enggak ya. Oh iya ini iya kita langsung ke reporter kita. Karena reporter kita ada di lokasi Polsek Sunggal yang kebetulan. Iya. Halo. Sore Bung Pian. Ya, silakan disampaikan seperti apa peristiwa dugaan pencabulan ini. Ya, baik Bang Aloy dan juga Bang ya, tadi malam Polrestabes Medan PPA menemukan satu orang pelaku yang diduga melakukan pembunuhan massal terhadap anak di bawah umur. Mana pelaku merupakan anak dari hotel saja di hadapan penyidik mana penyidik melakukan memulai keterangan Pelaku ditangkap di rumahnya atau seperti apa, Pian? Informasi sementara. Yang informasi terkembang pihak polisian belum membeberkan Bang di mana pelaku ditangkap Bang, karena kata-kata tadi nanti akan dirilis sama tadi PPA Bang terkait penangkapannya pasal apa yang diterapkan, karena sejauh ini juga pelaku masih menjalani pemeriksaan Bang. Oke, berarti belum jelas ya di mana diamankan, apakah dia diamankan di rumah atau di jalan atau di diskotik, itu belum tahu ya. Tapi kita tunggu nanti hasilnya seperti apa begitu kira-kira ya. Pian, ini antara pelaku dengan korban apakah sebelumnya memang ada hubungan khusus begitu? Katakanlah berpacaran atau apa? Ya, menurut keterangan dari kuasa hukum si korban lalu mereka ini sudah hukuman itu sekitar bulan Mei tahun 2028. Nah, di sana mereka menjadi asmara untuk pacaran. Nah, ketika dilanjutnya presiden Google harus melakukan baru terjadi pada korban. Yang pertama kali di dalam mobil dan kemudian rumah di suatu kawasan dengan korban. Berarti 2 kali dicabuli ya? Ya Bang, informasi dari kuasa hukumnya Bang 2 kali dicabuli, yaitu ya di dalam mobil dan juga di rumah pelaku. Namun keterangan ini juga sangat dan keterangan resmi dari pihak kepolisian Bang. Bagaimana hasil pemeriksaan dari pelaku ini Bang? Pian, apakah sebelum dilaporkan ke polisi ada nggak semacam upaya-upaya untuk damai gitu atau itikat baik lah bagaimana? Ini anak kita kan misalnya ya anak kita kan sudah saling berhubungan seperti ini. Bagaimana jalan keluar terbaik ini seperti itu? Apa ada nggak? Ya tadi menurut keterangan kata memang ada Bang upaya perdamaian yang diajukan oleh dari si pelaku Bang. Namun sampai sejauh ini polisi belum mengabulkan Bang. Informasinya polisi tidak akan memberikan ruang damai Bang. Artinya si pelakunya akan dibebaskan penjara dan nanti akan melewati proses persidangan Bang.
Oke. Baik. Berarti untuk sementara nginap-nginap dulu lah ya di dalam ya, menikmati fasilitas yang ditawarkan Polrestabes Medan begitu kira-kira ya. Baik, Pian, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut seperti apa penanganan kasus ini, kemudian apakah perlakuan itu lebih dari 2 kali atau seperti apa, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ke Pak Kasat atau ke Kanit PPA Pian. Itu saja Pian. Pian, ini Pian lagi di mana nih? Sunggal ya. Ada rame-rame kelihatannya. Apa yang terjadi di situ? Oh, ini kayaknya Pak Kapolres ya. Pak Kapolres sedang memaparkan kasus sepertinya ini menyangkut masalah gerombolan. Oh, yang di sana itu ya, kayaknya gerombolan yang pelajar itu ya? yang sempat merampas sepeda motor begitu kira-kira kemarin di kawasan Dr. Mansur. Oh, yang nangis-nangis kemarin. Iya. Jadi ini sepertinya ini paparannya, jadi dipimpin langsung oleh Pak Kapolres, didampingi oleh Kapolsek Sunggal begitu kira-kira ya. Ini Pian nih, coba tanya nih. Nah, ini keterangan Pak Kapolres ya. Sepertinya kurang jelas suaranya. Oke. Ya, baik Pian. Terima kasih atas laporannya. Ya, sore. Yo. Nah, itu tadi ya. Pian, memang sepertinya tadi suaranya agak pelan ya, karena mungkin terlalu ramai. Angin juga kan biasa kan mengganggu mungkin input suara gitu settingan suaranya mungkin karena dia setting tadi untuk sendiri habis itu sehingga sedikit agak terganggu lah. Tapi itu intinya tadi yang terakhir itu terkait dengan anak-anak remaja yang melakukan perampasan terhadap sepeda motor ya kan? Ditangkap berapa orang kemarin tuh? 20 lebih lah, kira-kira 20 lebih. Dan kita juga sempat membuat beritanya dan ada juga videonya ketika orang tuanya didatangkan peluk-pelukan nangis-nangis ya kan, kayak pulang haji. Iya. Bapak gitu. Ini sepertinya terjadi kesalahan teknis lagi ya. Grogi kayaknya. Karena ada pimpinan tadi. Itu ya berita pertama. Kita akan lanjut ke berita yang kedua langsung saja. Ini sedikit memang ada yang menganggapnya sebagai klinik, ada yang menganggapnya bila dilihat dari secara logika mungkin karena kecapean atau apa. Ini mungkin bisa dibacakan saja ini apa? Ya, ini 6 orang tadi katanya info terakhir yang kita terima, 6 orang siswa SMKN Negeri 1 SMK Negeri 1 Kabanjahe ini mengalami kesurupan katanya. Informasinya saat sedang berlangsung pelajaran itu sekitar pukul 9 atau 10 pagi tadi pagi. Tiba-tiba ada yang terjatuh kemudian gitu ya. Tahu-tahu
Itu nggak tahu aku kenapa seperti itu ya biasanya. Dan beberapa kali yang aku lihat memang ketika ada orang kesurupan, satu kena kesurupan habis itu kayak apa namanya menular gitu. Menular ya. Satu kena, habis itu, ya akhirnya semua itu. Nah ini pun juga terjadi seperti ini. Dan gurunya tadi menjelaskan ini salah satu siswi duluan ya. Mengalami kesurupan hanya satu orang kelas 10 tapi kemudian diikuti oleh 5 orang yang lain. Iya. Nah, ini kalau secara secara mistis atau apa mungkin dia bisa merasuki ke yang lain yang memang sedang kondisi psikisnya tidak kuat begitu kira-kira ya, Bang. Sedang labil ya. Kalau menurut saya sih bukan labil tapi ada memang yang memang kondisi tubuhnya tidak kuat begitu. Itu aku pernah juga tanya ini sama kawan yang dukun. ada kan kita dukun. Yang psikolog. Ya, psikolog. Nah, jadi dibilang dia tidak hanya terkait dengan fisik, tapi psikis juga. Iya. Gitu. Ketika ada yang psikisnya terganggu, pikiran kosong. Lagi banyak pikiran. Ketika mendengar sesuatu yang menjadi trigger bagi jiwanya itu, dia akhirnya merasa apa gitu. Langsung pak gitu ya. Iya, tapi kalau kawan kita yang dukun bilang ketika dia jiwa kosong masuk katanya. Apa yang masuk? Ya makhluk dari alam lain. Dari astral itu ya. Tapi memang kalau bicara astral ini saya teringat lagi dengan peristiwa yang di Taput kemarin yang katanya ada hantu jadi-jadian. Yang sepasang. Tapi tiba-tiba setelah kampung itu diduduki TNI dan polisi, hantu jadi-jadiannya nggak ada. Kayaknya takut. Ya. Sama polisi. Tentara. Kemarin reporter kita telepon Pak Camat, sudah kondusif. Kemarin petugas kepolisian dan TNI setelah berjaga tidak ada lagi. Kesurupannya pun nggak ada lagi. Berarti hantunya takut. Hebat memang ya. Makanya kalau soal kesurupan ini kita agak membingungkan juga sebenarnya. Memang kan hal gaib memang kita harus percaya gitu. Tapi ketika ada hal-hal yang memang agak kurang masuk di akal seperti yang hantu jadi-jadian lah katanya itu ya. Aku kalau makhluk lain selain manusia aku percaya ada. Percaya ada. Ada di kantor kita juga ada. Di kantor kita alien pun ada. Oke, kita lihat dulu videonya. Bawa ke ruanganku. Angkat, bawa ke ruanganku. Ya, terima kasih Pak. Jadi awalnya pada saat jam pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba ada menjerit satu orang siswi kita lah kelas 10. Jadi diangkat oleh teman-temannya, dibawa ke kantor ini. Jadi yang lain kan tanda tanya, apa itu? Tiba-tiba siswa yang lain melihat begitu. Jadi ketika mereka melihat, ya mungkin ada yang nggak tahan juga mentalnya, ya kena lagi ke yang lain, itu juga ke yang lain, sehingga jumlah total siswa kita yang kena itu 6 orang. Ada 5 orang kelas 10, 1 orang kelas 12. Begitu ya kira-kira ceritanya Pak. Artinya ketika sudah kita bawa dia kemari, ya kita berusaha lah bagaimana menenangkan sehingga sudah mulai sembuh. Kemudian balik lagi
Nah, seperti itu dia kira-kira Pak. Balik kesurupan lagi gitu. Iya. Kali-kali berarti kesurupan nanti. Iya. Ada yang sampai 3 kali, ada yang memang langsung sadar. Ada langsung sadar, kemudian ada yang berkali-kali. Nah, gitu Pak. Sekitar jam 9 Pak. Iya. Kalau selama ini memang nggak ada apa-apa, nyaman-nyaman kok selama ini. Ini tadi udah tiba-tiba kejadian seperti ini. Nah, itu tadi keterangan dari Pak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ya, Pak Joni Kusapa tadi ya. Iya. Barus. Pak J Barus gitu ya. Jadi diawali dari 1 orang, kemudian menyambung ke yang lain sehingga total siswi yang kesurupan ada 6 orang begitu ya. Ada yang kelas 11 juga katanya. Ada lompat kelas. Maksudnya orangnya bukan hantunya bisa lompat. Nah itu makanya mengherankan itu kenapa bisa apa ya, kalau penyakit tuh menular lah. Kalau di sini bisa dibilang berpindah gitu ya. Aku beberapa kali juga sempat, bukan kesurupan ya, orang ya. Ya salah satunya pas yang paling aku ingat itu pas aku ini ospek, nggak tahu sekarang namanya apa tuh ospek. MPPMB. Banyak kali namanya. Masa penyambutan mahasiswa baru. Gitu ya. Suka kali menyingkat-nyingkat orang Indonesia-nya. Pas aku dulu namanya ospek. Jadi kami malam-malam itu ada buat api unggun. Buat api unggun terus bakar seniornya. maunya gitu. Karena banyak ada yang kreak kan waktu itu kan. Nah, jadi pas itu ada yang membacakan kayak ini semacam mantra. Bukan. Renungan. Renungan seperti itu. Ingatlah. Jadi terhanyut ya. Iya, ingatlah orang tuamu, ingatlah ini, ingatlah itu ya kan. Ya, tiba-tiba, wah, ada yang jatuh sana. Wah, nangis sih, kesurupan kan. Itu kejut kan? Iya. Apakah dia melihat Tuhan? Ya, kalau nggak lihat Tuhan dia nanti kan gitu kan, balik dia. Nah, habis yang di sini pindah ke sana. Total jadi hampir waktu itu ada 8 orang atau 10 orang. Kok bisa lompat pindah-pindah gitu kan? Apa hantunya lebih dari 1 gitu ya? Iya. Ya kan? Tadi Bapak tadi kan bilang ada yang sekali disadarkan sadar, ada yang bisa 3 kali berulang gitu. Nambu ya. Makanya ini hantunya candu kayaknya ya. Makhluk halus ya. Nyandu gitu sampai sadar, pingsan lagi. Apalagi ya gitu ya. Tapi di video tadi belum dijelaskan apa sih sebenarnya apanya, masalahnya, apakah di tempat itu juga sebelumnya ada sudah misalnya pernah terjadi. Misalnya sekolah itu dulu pernah jadi pemakaman. Kalau kuburan Belanda lah ya. Bukan hanya kuburan Belanda, kayak dulu di Sunggal misalnya SMP, satu SMP kan ada bekas kuburan Cina yang di simpang arah mau ke apa namanya terminal ya. Amplas. Kan ada itu SMP. Iya. Nah itu dulu pernah juga di sana ada kesurupan massa. Memang karena menurut paranormal lah ya yang membawa dupa waktu itu saya tanya kenapa? Karena anak-anak tidak menjaga kebersihan sehingga mereka marah katanya. Itu mungkin bisa saya terima lah waktu itu kan. Ya bisa jadi karena kan makhluk halus ini juga punya tempat kan gitu. Apalagi itu bekas kuburan begitu kan. Kadang kalau kita kemana-mana kan ada juga tulisan jangan kencing sembarangan. Iya betul. Kan. Makanya kan ada apa kalau kita mau kencing itu kan permisi Mbak gitu ya. Permisi kalau mau bersari. Mungkin kita tanya dulu ke reporter kita Bung Nasrul. Halo Bung terima kasih. Ya, selamat sore Bung Nasrul. Ini seperti apa? Ada nggak penjelasan, misalnya penjelasan medis atau apalah kira-kira Rul? Apa karena memang mereka kelelahan sehingga mudah stres terus tiba-tiba menjerit atau seperti apa? Silakan Rul. Ya, sebenarnya untuk informasi awal sendiri Bang, tadinya terjadi kesurupan 6 orang siswa SMK Negeri 1 Kabanjahe yang terjadi pada hari ini sekira pukul 9. Tadi pas saat jam pelajaran salah seorang siswa itu langsung jatuh dan berteriak yang merupakan siswa kelas 1 gitu Bang. Kemudian karena teriakan tersebut guru ini kayaknya siswi tersebut ke ruang guru Bang untuk
Iya, gangguan dari tergangguan. makhluk tadi kayaknya. Namun banyak pelajaran-pelajaran lain untuk pengen tahu gitu bang. Jadi yang kelelahan atau banyak yang fisiknya tidak kuat langsung terkena juga bang, misalnya langsung ikut kesurupan juga bang, ada 5 orang lainnya gitu. Oh, jadi awalnya penjelasan Rul, jadi awalnya yang 5 orang yang kesurupan juga itu awalnya baik-baik saja gitu. Awalnya baik-baik saja bang, karena dia melihat temannya tadi yang kesurupan ini, jadi semua menghubungin, mau pengen lihat satu-satu tumbang bang, 5 orang lainnya gitu bang. Heran ya. Kalau untuk penjelasannya kenapa, kemungkinan fisiknya tidak kuat ataupun psikisnya tidak kuat, jadi mungkin gampang masuk gitu bang untuk kemungkinan roh halusnya gitu bang. Cuma kalau untuk dari apakah ini sekolah ini dulunya merupakan kuburan ataupun misalnya ada aktivitas yang menyebabkan hal ini terjadi, itu sampai sekarang pihak sekolah mengaku selama ini aman-aman aja, dan ini merupakan kejadian yang baru pertama kali terjadi bang. Baru pertama kali terjadi dan langsung 6 siswa yang mengalami kesurupan. Ketika siswanya sadar, Rul, tadi sempat nggak ditanya lah gitu, apa kira-kira yang membuat dia mungkin memang pasti nggak sadar ya ketika kita ada yang kesurupan atau apa, itu pasti nggak sadar, tapi awal dan akhirnya itu biasanya dia sadar. Kenapa dia sampai jatuh tiba-tiba pening atau gelap gitu kan ya. Nah, setelah dia sadar pun dia akan tahu, bisa menjelaskan, tapi ketika dia sedang ngamuk-ngamuk gitu, itu biasanya nggak sadar. Apa ada penjelasan itu tadi? Kalau untuk itu bang, tadi pihak sekolah nggak memberi penjelasan secara rinci bang. Cuma memang yang dijelaskan sama pihak sekolah tadi, ada beberapa siswa yang sempat 3 kali kesurupan, setelah sadar kesurupan lagi sampai 3 kali, dan ada juga 1 orang yang kelas 12 dia cuma sekali dan langsung sadar gitu bang. Tapi nggak ditanyain awalnya gimana bisa tiba-tiba jatuh gitu bang. Oke, Rul, barangkali nanti bisa dipantau lah seperti apa ya perkembangan dari para siswi yang sempat kesurupan ini. Apakah kondisinya sudah mulai membaik, kemudian nanti seperti apa? Nggak dibawa ke rumah sakit, Rul? Siap, dan gini bang, untuk informasi tadi nggak ada yang dibawa ke rumah sakit, cuma pihak sekolah sudah menenangkan di sekolah, kemudian memutuskan untuk memulangkan siswa semua lebih awal bang. Dan diliburkan ya? Nggak diliburkan, bang, langsung dipulangkan lebih awal. Dan untuk yang ke-6 siswa ini diliburkan sementara, diberikan waktu istirahat selama 2 hari bang. Ya. Oke. Untuk para siswi tadi yang kesurupan juga sempat dikontak sama pihak sekolah. Setelah pulang ke rumah, ditanya pihak sekolah gimana kondisinya sekarang, semuanya mengaku udah mendingan bang, udah jauh lebih baik kondisinya bang. Oke. Baik, Rul, itu saja. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Rul. Ya, sore bang. Iya. Nah, itu laporan dari Bung Nasrul ya soal kesurupan massal di sekolah gitu ya, dan kesurupan yang menyambung-nyambung gitu. Sering memang itu terjadi. Iya. Rata-rata seperti itu. Iya. Kayak apa? Udah lumping juga tuh. Iya, betul. Ya. Tapi kalau kuda lumping itu mungkin memang di tiap orang ada istilahnya ada isinya ya. Iya, misalnya dia sudah punya siapa yang bisa masuk gitu kira-kira kan gitu kan, karena sudah terbiasa diisi lah kan, paungnya biasa berkeliling dia kan melihat ada ya kan. Kadang yang ikut main kuda lumping, aku pernah motret kuda lumping. Pernah ikut juga. Kesurupan pernah, kuda lumping pernah, sedap ya. Jadi waktu itu aku motret kuda lumping kan. Tak udah foto lah ya. Nah, tiba-tiba sebelahku jatuh. Kira-kira dua jarak 2 orang lah ya kan. Wah, jatuh dia. Kenapa nih gue kan? Rupanya dia jadi masuk dia ke dalam. Padahal apa nih? Sarjana. Jadi
kuda. Kuda gitu begitu, ya. nandak-nandak gitulah, ya kan? Oh. Masuk dia ke dalam, ya ini penonton Iya. gitu kan. Tapi memang banyak gitu bang, Iya, kejadian-kejadian bukan pemain, kalau nggak pakai seragam dia. iya nggak pakai. Kalau misalnya pentas-pentas seni budaya kuda lumping biasanya sering gitu, tiba-tiba nanti dia berdiri nonton, tiba-tiba angkat tangan, gitu Iya, kan, tiba-tiba orang biasa. jatuh kejang gitu kan. Kan kayaknya kalau pemain kuda lumping ini kan nggak kayak jual obat kan? Enggak. Kalau kayak jual obat kan banyak yang nipu kan? Iya. Ya kan? Hoi kau, kan? Ini Ah, obat ini, bukan ini sembarang obat. bukan sembarang obat. Terus habis itu, Bapak penyakit apa? Koreng Iya, katakan. iya. Sini Pak. Kayak Saya gini kan. obati. Sembuh. katanya. Itu kawan dia kan. Kalau tukang obat kan gitu. Itu Iya. kawan dia. Kayaknya Kuda- kalau kuda lumping enggak ya? mungkin. Enggak ya, Iya, memang orang mungkin. biasa kan. Kalau tukang obat pasti Memang ada itu biasanya orang-orang yang yang bisa memang punya ya. apa istilah kalau orang-orang bilang endang ya, istilahnya punya endang gitu kan. Endang namanya. Endang Istilahnya, namanya. iya istilahnya kan. Baru tahu gue endang. Masuk endangnya gitu. Iya. Itu dia. Oke. Nah itu yang kedua, kita akan lanjut ke berita yang Gawat ketiga. juga. Ini yang terakhir juga sedikit apa ini? Terkait dengan minyak yang ya. bocor di pipanya yang bocor bukan minyaknya. Pipa di kawasan Belawan. Ya di Kampung Bahari ya. Kampung Bahari ada pipa minyak yang bocor diduga karena dibor. Dibolongi Dibolongi sama oleh maling, ya. maling ya, orang tidak dikenal. Sekumpulan manusia brengsek. Iya. gitu ya. Nah, tapi ketika itu keluar, minyak kan. Warga Warga pun berbondong-bondong. semacam mendapat Iya. satu keajaiban ya. Bawa spons orang itu. Iya, spons, kain, semua. Bawa gini kan, Iya, masuk masuk. Peras, Cair juga kan? ya. Cair mah. Ada yang cair 1 drigen. Iya betul. Ini videonya viral dan tadi dikonfirmasi oleh wartawan kita. Mungkin kita lihat dulu videonya ya. Oke. Harapannya pada petugas harus disegerakanlah diperkuat memberikan keamanan masalah minyak. Dan jangan banyak mafia anak apa minyak yang merajalela. Kayaknya sambil main catur Bapak. Sambil memikir ya. Iya. Ini jalan kuda. Tapi memang yang jadi pertanyaan seperti Abang sampaikan tadi, bahwasanya apakah minyak yang sudah bercampur dengan air Iya. masih bisa dimanfaatkan gitu? Tadi pas video tadi kami berdua bahas itu rupanya masuk ke air ya. Air diambil pakai spons kemudian diginikan. Apa masih bisa itu? Makanya kalau tadi itu kan jenisnya solar ya, biasanya dipakai oleh truk-truk ya. Kita khawatir kalau itu nanti dijual dipakai truknya mogok ya. Jadi Karena solair betul. ya Iya. kan? Solar campur air. Iya. Ini yang bahaya sebenarnya. Nah, tapi hal lain juga yang agak dikhawatirkan adalah sungainya sebenarnya Iya. kalau ya. Jadi Sungainya itu tercemar. tercemar. Iya, ikan-ikan apa semua. Tapi kalau kayaknya daerah Belaun udah biasa lah ikan-ikan terpapar ya. Oh, iya. Asal jangan tadi misalnya pas lagi menyepon minyak tiba-tiba lewat yang lain, benda lain. Benda lain. Iya, Ya, benda-benda paham langit. kita. Paham. Benda astral ya. Iya, yang dia agak kekuning-kuningan. Kalau itu Iya. diperas mak ngeri ya. Iya. Gitu. Mungkin kita langsung saja ke reporter kita yang sudah lama menunggu, Iya, ada Bung Aprianto. Aprianto Tambunan. Halo, Apri? Oke. Ya, halo Bang, selamat sore Bang Agus dan Bang Aras. Ya, Selamat sore. Selamat sore Pak Aprianto. Ini gimana ini ceritanya tadi ini? Pukul berapa kira-kira ketahuannya pipa itu bocor sehingga masyarakat ramai berbondong-bondong untuk mengambil minyak itu, Aprianto? Itu kejadian Bang sepekan yang lalu Bang, tanggal 25 Oktober 2022, dan diketahui pas pagi hari Bang. Ada seorang warga mau beraktivitas melihat
warna air sungai itu udah berbeda, ada minyaknya gitu. Setelah dicium, Berarti botol lah dia bang. sempat 6 hari ya, baru ketahuan tadi ya? Enggak, ketahuannya di area itu bang, cuman baru viral bang. Oh, baru viral. Oke, berarti saudara yang agak lambat ya mengetahui itu gitu kira-kira ya. Iya betul. Baik. Oke, lanjut. Gimana? Dan setelah diketahui itu bang, pada hari itu juga ada Kepling yang melapor ke pihak Pertamina bang. Dan setelah dicek di aliran pipa itu bang, di dalam aliran sungai ada kebocoran bang. Dia kebocorannya tidak wajar karena berbentuk bundar bang, kata warga. Berarti pipanya di dalam sungai itu? Iya, ditanam di aliran sungai itu bang. Tapi jago juga ya kalau dibolongi menggunakan alat, apa nggak kesetrum ya mereka? Karena kan kalau pakai bor misalnya, ada juga bor manual. Bor manual bisa. Ya, Cuma bor manual. Cara ngebornya gimana itu? Dia apa? Ya namanya maling kan? Nyelam. Ya maling kan punya berbagai ide. Enggak, jarak pipanya itu gimana, Pri? Kita tahu nggak jarak pipanya itu dari permukaan air ke bawah itu jauh nggak? Berapa senti atau meter? Kira-kira hampir sepaha orang dewasa bang. Pendek. Nggak terlalu dalam ya. Pikir 3 meter gitu harus nyelam dia ke dalam sambil ini. Resiko kali ya. Iya, skill tinggi tuh. Kalau kayak gitu. Iya, harus yang napasnya panjang tuh biasa ya kan. Jadi tadi kira-kira dari aparat kepolisian mungkin ada nggak responnya? Dari kepolisian bang, tadi aku hubungi bang, belum ada balas teleponku dan chat WA aku bang. Pertamina sendiri gimana? Sama Polres. Pertamina sendiri bagaimana? Apakah melakukan Pertamina pun belum ada perbaikan atau bagaimana? Ya sampai sekarang apakah pipanya itu sudah diperbaiki atau belum? Dari keterangan warga yang di situ bang, itu di sore harinya langsung ditambal orang Pertamina bang. Sudah berarti ya. Berarti sudah aman lah ya. Aman, oke. Baik. Ya, mungkin ada lagi bang? Itu saja. Ya, mungkin itu saja. Nanti barangkali bisa kita usahakan untuk mengejar keterangan dari pihak Pertamina. Pelakunya khususnya. ya. Kalau pelaku bisa kita tanya ke polisi. Tapi soal pengamanan ininya bang, dari pihak Pertaminanya seperti apa? Apakah supaya nanti tidak berulang? Iya, ada kerjasama mungkin dengan aparat terkait atau kepala lingkungan kan gitu kan. Ya mungkin itu saja Prianto. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore bang. Nah itu keterangannya. Jadi reporter kita sedikit agak lama menerima info itu, gitu ya. Dan ternyata sudah ditambal. Ya bagus juga lah respon cepat dari Pertamina, karena kalau dibiarkan bisa rugi banyak kan. Kalau tiap orang aja bisa dapat misalnya 3 atau 4 liter. Berapa liter minyak yang sudah terbuang sia-sia ton kan akibat ulah para pencuri ini. Kayaknya pemain sabu juga ini ya, udah masuk ke kampung-kampung nih narkoba ini ya kan. Cuma tuh berpikirnya kalau cara berpikirnya itu dibor kemudian ditaruh selang mungkin ya, selang kecil ya, karena memang pendek. Tadi awalnya aku kira terlalu dalam di bawah. Harus skill tinggi untuk menyelam gitu. Baru diinikannya. Ini kayak memang ini kalau yang gini-gini ini biasa permainan bandit kampung. Ada juga permainan tingkat atas, biasanya dia main stop aja. Lain kalau itu. Itu beda. Ada kan? Ada. Itu beda tuh. Gitu ya. Masuk ke sana. Lebih ngeri tuh memang. Kencingkan lu skip ya. Itu permainan tingkat tinggi tuh, ngeri. Bahaya juga kita. Bahaya. Ngeri sedap juga. Iya betul. Tanggung hari itu. Ya mungkin itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini ya bang ya. Yang pertama tadi ada menyangkut masalah dugaan pencabulan yang melibatkan anak oknum anggota DPRD di Labura begitu ya. Wakil ketua katanya. Wakil ketua gitu, berinisial MR gitu. Pakai apa? Ya kita nggak bisa sebut nanti kan. Kalau kita sebut nanti dikiranya ini kan nggak ada hubungannya dengan partai gitu. Apalagi dekat-dekat pemilu pula. Iya, sensitif kan. Jadi pelakunya terlapor sudah diamankan tadi malam begitu ya. Namun belum ada penjelasan diamankan di rumahnya atau di mana gitu. Karena saya dapat informasi juga ini pelakunya berusaha untuk
melakukan perdamaian gitu. Ya. Perdamaian paksa. Kabarnya ya, rumor-rumornya. Perdamaian paksa. Agar tidak ditahan gitu. Itu mah bukan perdamaian namanya. Namanya perdamaian kan nggak paksa kan. Oh iya. Kalau perdamaian dipaksa bukan perdamaian. Tapi itu Kabarnya. Belum tentu benar ya. Belum tentu salah juga kan. Belum. Makanya kita masih menunggu keterangan dari aparat kepolisian lah. Tapi Pak Kasat Reskrim tadi kita tanya, beliau menegaskan ya ini harus kita amankan katanya. Kalau mau damai nanti dulu katanya. Udah capek kan ngejarnya kan. Karena kemarin kabarnya dia sempat lari ke Labuan Batu gitu. Padahal rumahnya kan ada di Johor gitu ya. Tinggalnya di sini Johor juga ya. Iya. Yang korbannya anak Johor juga. Orang Medan lah pastinya. Makanya dibuat laporannya di Polrestabes gitu. Ya mudah-mudahan kasus dugaan pencabulan ini bisa segera terungkap, bisa gitu cepat selesai. Bisa cepat selesai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah kesurupan massal di SMK Negeri 1 Kabanjahe. Ini belum ada penjelasan pasti menyangkut bagaimana atau kenapa bisa terjadi kesurupan massal. Memang agak sulit lah. Kalau dicari penjelasan medisnya untuk kesurupan itu sulit ya kan? Siapapun mau psikolog mau ini ahli apa agak sulit ya. Bisa dibilang apa tadi ya ketika fisiknya itu lagi drop atau secara psikologis lagi terganggu ya kan? Pertanyaannya kenapa yang 5 lagi bisa kena gitu kan? Apakah yang 5 juga mengalami fisik yang sedang drop atau banyak pikiran juga gitu kan. Tapi itu yang belum tahu ya. Belum tahu kita ini misterius. Ya mudah-mudahan lah ya semua yang sempat kesurupan bisa lekas sehat gitu ya, bisa lekas belajar kembali ya kan. Bisa sekolah lagi dan situasi sekolah bisa kondusif seperti sedia kala gitu. Sekolahnya enggak didoa-doain. Lupa kita nanya mana kayaknya enggak berdoa tadi. Langsung dibawa pulang aja gitu. Berdoanya di rumah sepertinya. Enggak, maksudnya sekolahnya didoakan gitu kan. Oh kayaknya enggak. Dikasih bunga-bunga gitu enggak ya? Tadi langsung dibawa pulang aja ya. Sudah ada izin dari diliburkan 2 hari. Kacapdis ya kan. Dan dipulangkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah pencurian minyak. Bukan pencurian sebenarnya. Pencurian ya. Awalnya pencurian. Awalnya pencurian, kemudian warga mengambil minyak yang sudah terlanjur meluber ke sungai. Itu di kawasan Kampung Bahari, kelurahan Belawan, Kecamatan Medan Belawan gitu. Dan untung saja pihak Pertamina lekas bergerak, lekas merespon sehingga lubang kecil yang dijadikan tempat mencuri minyak itu bisa ditutup gitu dan bisa diatasi gitu ya. Mudah-mudahan ke depan juga pihak Pertamina bisa lebih memperketat keamanannya, itu harapan warga ya. Bukan harapan saya. Karena warga di sana aja yang khawatir sebenarnya kalau misalnya minyak yang tumpah itu mencemari sungai gitu. Terutama ikan itu bagaimana nelayan di sana mencari ikan, nanti ketika ikannya tercemar tentu banyak yang akan jadi korban, bukan cuma di situ kan, bukan cuma ikan yang jadi korban, kita juga mengkonsumsi itu. Betul. Dan orang-orang yang biasa menggunakan air sungai juga pasti khawatir lah pasti mungkin ada dampaknya. Bisa terjadi penyakit kulit iritasi. Nah itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini ya. Seperti biasa tapi sedikit saja Bang sebelum saya mengakhiri segmen Selamat Sore Medan ini, karena kemarin Pak Wali sempat menyinggung-nyinggung soal masalah preman berbaju loreng oranye katanya. Nah ini memang bukan ini katanya. Ini baju loreng, tapi bukan loreng kayak Bapak. Bukan hijau. Mohon jangan salah persepsi ya katanya. Ini lorengnya loreng oranye begitu kira-kira katanya. Jadi soal masalah premanisme ini juga begitu Pak Wali menyampaikan soal persoalan premanisme dan pungli, saya lihat Polrestabes Medan sepertinya langsung bergerak melakukan sweeping. Tadi ada beberapa jukir liar itu diangkuti memang. Yang pakai rompi kuning yang nggak jelas ya kan, yang biasanya modus kan jadi jukir, diperiksa diangkut. Nah ini yang di kawasan sekitar kantor pos kemarin ya.
Tidak hanya di sekitar kantor pos tapi di beberapa tempat. Iya, di semua kawasan di Medan ya. Iya, tadi. Nah, ini kita apresiasi juga untuk Pak Kapolres ya. Mudah-mudahan tidak sampai disindir-sindir kecil lah ya. Dan kemarin juga Pak Kasat Reskrim juga janji nih mau mengamankan pelaku-pelaku yang meresahkan lah. Gitu kira-kira. Mungkin itu saja Bang. Soal apa ini, mudah-mudahan premanisme ini bisa hilang lah ya. Dan ketua-ketua OKP bisa lebih mengatur anggota lah ya. Oknum-oknum anggota ini kan kadang kalau nggak ada duit dia kayak gitu. Gitu. Apa karena terlalu banyak di anggotanya? Iya bisa jadi. Tapi memang kalau mau jadi ketua harus kaya memang. Agar bisa mengayomi anggota. Kalaupun nggak kaya, ketua harus punya inovasi. Misalnya ada perusahaan besar, ya kita kerjasama lah. Ya kan, dengan perusahaan besar kita berdayakan anggota jaga malam atau ngangkut sampah atau apa gitu ya. Tapi memang kebanyakan ketua biasanya nggak mau gitu. Karena rugilah katanya. Kan gitu. Bagus tuh aku semua. Biasanya gitu ya biasanya. Kalau memberdayakan anggota kan sedikit. Iya, potongannya kan banyak. Nanti udah ke anggota lu. Ya mungkin Bang itu saja Bang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat netizen Tribun Medan yang sudah mengikuti segmen ini dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam saya ucapkan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.